Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, teman-teman. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini. Insyaallah pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas pokok bahasan yang baru, yaitu mengenai Bryophyta dan juga Pteridophyta, teman-teman, yang soalnya cukup sering keluar diadakan di UTBK ataupun di SBMPTN ya. Baik, pada pertemuan pertama ini teman-teman, saya sudah menyediakan sekitar ada 10 soal teman-teman untuk kita perbincangkan berkenaan dengan Bryophyta dan juga Pteridophyta gitu ya. Nah, ini adalah di pertemuan pertama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, soal yang pertama teman-teman mengenai Bryophyta ataupun Pteridophyta juga kita akan membahas 10 soal di pertemuan ini ya. Oke, soal yang pertama kita akan langsung saja kita simak mengenai persamaan tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku atau Bryophyta dengan Pteridophyta ya. Baik, di soal yang pertama disebutkan bahwa persamaan antara tumbuhan lumut katanya dan tumbuhan paku adalah diminta persamaan teman-teman ya. Nah konsep yang pertama teman-teman ketika kita mau berbicara persamaan antara lumut dengan paku teman-teman, bahwa lumut dan paku ini dia termasuk ke dalam kingdom dari Plantae gitu kan ya. Itu yang jadi konsep utama. Nah, sehingga ketika dia masuk ke dalam kingdom yang sama, otomatis dia memiliki persamaan juga memiliki perbedaan. Gitu kan ya? Oke, nah yang jadi pertanyaan di soal adalah mengenai persamaan teman-teman antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yang mesti teman-teman ketahui adalah yang pertama, dia keduanya itu memiliki atau punya kemampuan untuk berfotosintesis. Namanya juga tumbuhan gitu kan ya. Mereka memiliki klorofil sehingga mereka mampu melangsungkan suatu proses yang disebut sebagai fotosintesis gitu ya. Oke, yang kedua, ciri yang kedua adalah mereka itu memiliki sebuah reproduksi teman-teman, baik generatif ataupun vegetatif. Jadi dua-duanya bisa melakukan reproduksi secara seksual ataupun aseksual gitu ya, sama gitu. Yang ketiga, dua-duanya dia memiliki persamaan dalam hal melakukan metagenesis. Artinya, baik lumut, baik paku, dua-duanya bermetagenesis gitu ya. Atau daur hidupnya itu dia mengalami pergiliran keturunan antara fase sporofit juga fase gametofitnya gitu ya. Oke, nah ciri yang keempat, mereka memiliki sebuah alat perkembangbiakan yang sama teman-teman gitu ya, yaitu dia memiliki spora. Gitu, ini persamaannya gitu. Terus yang terakhir adalah mereka umumnya dia tinggal pada suatu habitat gitu ya. Habitat seperti apa? Habitatnya itu adalah habitat higrofit teman-teman, atau habitat yang lembab gitu ya, dimana kadar air di situ cukup banyak gitu ya. Nah seperti itu dia berkenaan dengan persamaan. Nah adapun nanti kalau ternyata yang keluar adalah soal mengenai perbedaan, ini kami ungkap juga perbedaannya teman-teman. Bahwa yang pertama, lumut dia tidak memiliki pembuluh. Ingat-ingat sama teman-teman. Jadi tidak ada xilem, tidak ada phloem. Itu dia di tumbuhan lumut. Sedangkan di tumbuhan paku, teman-teman, dia memiliki yang disebut sebagai pembuluh angkut. Jadi di dalamnya ada xilem, ada phloem. Gitu ya, dua-duanya memiliki itu. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua teman-teman, lumut dia tidak memiliki, tadi sudah disebutkan, dikarenakan dia tidak memiliki pembuluh angkut, maka xilem dengan phloemnya tentu nggak ada di dalamnya gitu ya. Nah sedangkan pada tumbuhan paku tadi dia kan memiliki xilem dengan phloem, di mana nanti kalau yang paku itu dia sudah dapat dibedakan mana akar, batang, dan daun gitu kan ya. Akibatnya pada akar, pada batang gitu ya teman-teman bisa ditemukan ada yang disebut sebagai jaringan pembuluh gitu ya. Terus yang ketiga, dia lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun. Artinya lumut ini teman-teman belum dapat dibedakan gitu ya. Mana akar, mana batang, mana daun sejati gitu. Sedangkan pada paku itu benar-benar dia sudah dibedakan mana akar, mana batang, dan mana daun sejati gitu ya. Itu dia perbedaannya. Terus nanti ada perbedaan tambahan lainnya teman-teman, ada yang disebut sebagai fase dominan gitu ya, saya tambahkan.
Jadi fase dominan pada lumut itu dia teman-teman berbicaranya gametofit, sedangkan fase dominan pada tumbuhan paku itu adalah sporofit. Itu dia bedanya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Jadi persamaan antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku adalah dia dua-duanya mengalami metagenesis. Itu ya, pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporofit gitu ya, kalau yang lainnya berbeda. Gitu ya. Oke, baik, itu dia soal yang pertama. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, masih berbicara persamaan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, teman-teman. Oke, baik, soal yang kedua. Tumbuhan lumut katanya dan tumbuhan paku-pakuan mempunyai kesamaan dalam hal, nah ini kan keluar lagi teman-teman tentang persamaan, hanya bentuk soal berbeda. Kalau tadi pilihan berganda, kalau yang ini ternyata keluar soal dalam bentuk 1, 2, 3, 4 gitu ya. Artinya konsepnya masih sama. Oke, baik. Seperti yang tadi teman-teman saya lengkapi untuk berbicaranya karakteristik dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, teman-teman berkenaan dengan persamaan gitu ya. Baik, yang pertama kita kalau identifikasi alat reproduksinya tadi kan memiliki kesamaan ya. Yaitu salah satunya adalah dua-duanya dia menggunakan spora gitu ya. Lumut dan paku dia sama-sama mampu menghasilkan spora, teman-teman, di mana dikeluarkannya itu oleh suatu bagian yang disebut sebagai sporangium gitu ya. Tentunya spora ini dia sebagai alat reproduksi gitu ya. Nah, yang kedua, dua-duanya mengalami metagenesis. Tadi sudah disebutkan bahwa lumut dan paku dia mengalami pergiliran keturunan, teman-teman ya, di mana fase sporofit dan fase gametofit itu dia bergiliran, gitu ya. Nah, fase sporofit berarti fasenya dia menghasilkan spora, sedangkan fase gametofit adalah fasenya di mana dia menghasilkan gamet atau sel-sel kelamin, gitu ya. Dan yang ketiga teman-teman itu spermatozoid pada paku, spermatozoid pada lumut ada kesamaan. Apa? Spermatozoidnya itu dia teman-teman, dia dapat bergerak gitu ya menuju ke ovumnya gitu. Jadi kenapa mereka hidup di tempat yang lembab? Ini salah satu tujuannya agar sperma itu dia tersediakan oleh air yang ada di lingkungan sehingga dia bisa bergerak menuju ke ovum gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi kunci utamanya di sini gitu ya, berbicaranya persamaan. Jadi tumbuhan lumut dan paku mempunyai kesamaan dalam hal apa? Yaitu yang kedua mengalami metagenesis, dan yang nomor 4 adalah spermatozoid dapat bergerak ke ovum, dua-duanya sama gitu ya. Sedangkan nomor 1 dan nomor 3 itu dia perbedaan. Jadi beda gitu ya. Oke, sip. Baik, itu dia seputar persamaan dari tumbuhan lumut dan paku, soal nomor 2 gitu ya. Baik. Teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu mengenai jenis dari daun tumbuhan paku. Oke, jenisnya ya. Baik. Jenis daun tumbuhan paku katanya yang berperan khusus untuk melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi adalah berkenaan dengan jenis daun. Nih teman-teman, perlu diketahui bahwa tumbuhan paku ini teman-teman dia memiliki dua jenis daun yang berperan penting untuk kehidupan paku itu. Apa yang pertama? Ada jenis daun yang disebut sebagai sporofil. Yang kedua ada jenis daun yang disebut sebagai tropofil. Ya, seperti itu. Nah, berkenaan dengan dua jenis daun ini teman-teman, baik sporofil maupun tropofil itu ada perannya. Nah, kalau berbicaranya tropofil itu teman-teman, dia jenis daun tumbuhan paku di mana daun tersebut perannya hanya untuk dia melangsungkan proses fotosintesis. Gitu ya, itu disebut daun tropofil. Atau yang kedua, yang daun yang disebut sebagai sporofil. Berarti daun pada tumbuhan paku ini kalau dia disebut sebagai sporofil, maka daun tersebut memiliki sporangium teman-teman yang melekat gitu ya di daun tersebut. Yang sporangium itu dia mampu menghasilkan spora. Artinya daun tersebut memiliki atau menghasilkan atau tempat melekatnya sporangium yang nantinya akan menghasilkan spora. Baik, konsep yang ketiga teman-teman, spora yang dihasilkan oleh sporofil ini dia digunakan oleh tumbuhan paku untuk melanjutkan keturunan teman-teman. Dengan cara bagaimana? Nanti dia akan membentuk suatu bagian yang disebut sebagai protalium teman-teman gitu ya. Saat serbuk sari spora tersebut
dia jatuh di tanah dengan kondisi yang mendukung. Akibatnya spora tersebut berkecambah, lalu spora itu akan dia tumbuh menjadi protalium gitu ya. Nah, nanti teman-teman protalium tersebut dia akan melanjutkan pertumbuhannya. Nah, ini dia yang disebut jenis daun itu teman-teman, ada yang disebut tropopil, ada yang disebut sebagai sporopil. Disebut tropopil ini dia untuk fotosintesis. Kalau sporopil di mana daun tersebut ada sorus-sorus yang di dalamnya kumpulan sporangium gitu ya, sorus itu. Yang di dalamnya juga dia ada spora-spora gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 3 itu adalah yang C gitu ya. Nah, di sini diminta untuk melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi. Berarti daun yang menghasilkan spora gitu ya. Sporopil. Baik. Soal nomor ketiga itu ya. Kita masuk ke soal nomor 4 mengenai konsep sederhana dari kata talus. Oke, baik. Bryophyta katanya merupakan tumbuhan yang masih memiliki ciri tumbuhan talus. Oke, yaitu apa? Arti dari kata talus gitu ya. Baik, teman-teman, berbicaranya talus itu dia, makanya ketika tumbuhan dia disebut sebagai talus, maka organisme itu dia digolongkan ke dalam Talophyta, teman-teman, atau tumbuhan talus gitu ya. Nah, tumbuhan talus sendiri dia merupakan kelompok tumbuhan, teman-teman, di mana dia khusus belum memiliki yang disebut sebagai akar, batang, daun yang sejati gitu ya. Contohnya apa? Contohnya Bryophyta, teman-teman. Jadi Bryophyta itu akar, batang, dan daunnya kan belum dapat kita bedakan gitu ya. Maka tumbuhannya disebut sebagai talus. Nah, sedangkan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya, maka tumbuhan itu disebut sebagai kormus. Nah, siapa yang sudah dapat dibedakan? Bisa kita kenali ada di tumbuhan Pteridophyta, Gymnospermae, dan Angiospermae. Itu dia sudah kormus gitu ya. Akar, batang, daunnya sudah jelas begitu ya. Dan konsep yang ketiga bisa diperhatikan sama teman-teman. Ini yang kita sebut sebagai Talophyta. Jadi akarnya itu adalah akar rhizoid, teman-teman, kalau berbicaranya pada tumbuhan lumut gitu ya. Jadi rhizoid akar semu, teman-teman. Di sini batangnya pun belum kita bisa bedakan apakah ini batang atau daun gitu ya. Nah, namun nanti di sini kita bedakan mana lumut jantan, mana lumut betina. Nah, kalau lumut jantan itu teman-teman kita bisa lihat ada antheridium atau penghasil spermanya itu bentuknya itu seperti ini. Jadi torehannya itu tidak sampai ke dalam, gitu ya. Nah, sedangkan archegonium itu torehannya menjorok ke dalam, gitu ya. Ini dia bedanya. Jadi membentuk lengan-lengan, gitu ya. Jadi menjorok ke daerah dalam. Ini yang bedanya. Ini untuk yang betina, yang ini untuk yang jantan, gitu ya. Oke, seperti ini gambarnya. Jadi teman-teman, Bryophyta merupakan tumbuhan yang masih memiliki ciri talus, maksudnya tidak mempunyai akar, batang, daun yang jelas gitu ya. Itu dia berkenaan dengan nomor 4. Baik, kita masuk ke soal nomor 5 teman-teman mengenai jaringan pada tumbuhan lumut katanya. Oke. Sel-sel parenkim teman-teman katanya yang memanjang dalam silinder pusat katanya tumbuhan lumut berperan dalam pengangkutan. Oke, nanti kita bahas gitu ya sel parenkim di lumut nih. Sebab tumbuhan lumut belum memiliki berkas pembuluh angkut. Tadi sudah dibahas ini di nomor 1 ya. Oke, baik. Berbicaranya soal ini teman-teman, kalau kita konsepkan pada tumbuhan lumut seperti yang tadi kita sebutkan bahwa dia itu tidak memiliki berkas pengangkut. Jadi tidak ada yang disebut sebagai xilem, tidak ada yang disebut sebagai phloem gitu ya, sebab berkas pengangkut pada tumbuhan lumut kan tidak ada gitu ya. Nah, yang kedua, dikarenakan xilem dan phloemnya tidak ada, teman-teman, lalu siapa yang berperan sebagai jaringan atau sel-sel yang berperan mengangkut zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tubuhnya? Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu kan ya. Nah, pengangkutan zat-zatnya itu dia berlangsung secara ekstravasikuler, teman-teman, di luar dari suatu saluran gitu ya. Nah, kalau di tumbuhan yang lain kan ada xilem dan phloem, dikarenakan ini dia tidak memiliki xilem phloem, maka pengangkutannya itu terjadi secara ekstravaskuler gitu ya, di luar suatu tabung atau saluran, di luar saluran.
Nah, dengan cara bagaimana? Dengan menggunakan sel-sel yang kita sebut sebagai sel-sel parenkim. Nah, jadi yang menggantikan xilem, menggantikan phloem pada tumbuhan lumut yaitu sel-sel parenkim yang sifatnya memanjang, teman-teman, gitu ya. Dan lumut dia tidak memiliki silinder pusat. Ingat-ingat sama teman-teman. Kenapa? Sebab dia kan tidak memiliki akar sejati, batang sejati. Silinder pusat itu kan bisa didapat, bisa diketahui, bisa dilihat dari tumbuhan dikotil, ya. Kelihatan silinder pusat. Nah, kalau yang ini dia dikarenakan tidak memiliki silinder pusat, gitu ya, akar batangnya tidak jelas, akibatnya silinder pusatnya tidak ada kalau di sini. Yang menggantikan xilem dan phloem adalah sel-sel parenkim. Nah, gitu ya konsepnya. Ini dia teman-teman, kalau berbicaranya misalkan pada tumbuhan lumut, ini dia kalau kita lihat misalkan sama teman-teman di sini ada bagian yang kita sebut sebagai akar. Nah, ini adalah akarnya akar rhizoid. Jadi akar semu, teman-teman, gitu ya. Jadi yang berperan sebagai pengangkutan air dari luar. Apa isinya? Mulai dari rhizoid sampai ke daerah badannya itu isinya sel-sel parenkim, teman-teman, gitu ya. Jadi parenkim inilah yang menggantikan fungsi xilem dan phloem pada tumbuhan lumut. Jadi ini seluruh selnya itu dia serupa, merupakan sel-sel parenkim, gitu ya. Oke, di sini ada jaringan-jaringan epidermis atas ini ya, yang di dalamnya ada filamen-filamen yang berperan untuk fotosintesis, gitu ya. Ini dia struktur tubuhnya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya kalau yang pertama sel-sel parenkim yang memanjang dalam silinder pusat tumbuhan lumut kan nggak punya silinder pusat, ini salah, gitu ya. Sebab tumbuhan lumut belum memiliki berkas pengangkut, betul. Jadi jawabannya adalah D, dodol, gitu ya. Oke, ini dia soal nomor ke-5. Baik, kita masuk ke soal yang nomor ke-6, teman-teman. Ini di pertemuan pertama tentang Bryophyta. Kita akan lihat mengenai metagenesis pada tumbuhan lumut katanya. Baik, kita lihat. Nah, tumbuhan lumut katanya yang sehari-hari tampak berwarna hijau adalah bagian apa? Oke, ini dia berbicaranya metagenesis pada lumut, gitu ya. Baik. Teman-teman, salah satu ciri tumbuhan lumut ini dia adalah pada fase dominannya itu adalah gametofit, teman-teman. Jadi tumbuhan lumutnya itu dalam bentuk gametofit atau fase yang menghasilkan sperma dan ovum, gitu ya. Jadi struktur gametofit tumbuhan lumut ini dia berbentuk lembaran, teman-teman, atau ada juga yang berbentuk tumbuhan. Jadi tumbuhan-tumbuhan kecil lah, gitu ya. Tampak berwarna hijau untuk proses fotosintesis tentunya. Gitu ya. Jadi gametofitnya itu tumbuhan lumut itu ada bentuk lembaran, ada juga dia seperti tumbuhan-tumbuhan pada umumnya tapi dia kecil, gitu ya. Nah, hal ini teman-teman dikarenakan tubuh lumut itu dia kan terdiri dari sel-sel yang memiliki kloroplas, berarti dia bisa berfotosintesis otomatis. Itu ciri utama dari tumbuhan, gitu kan ya. Nah, konsep yang kedua bisa diperhatikan sama teman-teman bahwa inilah yang kita sebut sebagai fase gametofit, yaitu tumbuhan lumutnya, gitu ya. Nah, mana Pak fase sporopitnya? Fase sporopitnya adalah yang di atas, nanti akan tumbuh di atas ini, tumbuh ke atas. Nah, ini sudah jadi, gitu ya. Tumbuh ke atas, ini adalah fase sporopitnya. Di mana fase sporopit ini dia berperan untuk menghasilkan sporanya. Nah, fase sporopit pada tumbuhan lumut itu dia diploid, teman-teman, ingat-ingat. Sedangkan fase gametofitnya, tumbuhan lumutnya, itu dia haploid atau 1N. Kalau yang ini kan 2N, diploid fase sporopitnya. Ingat-ingat ya. Tetapi fase dominan pada lumut itu ada pada fase gametofit. Gitu ya, tumbuhan lumutnya itu. Jadi yang tampak sehari-hari adalah gametofitnya atau tumbuhan lumut itu sendiri yang berperan menghasilkan sperma dan ovum. Gitu. Baik. Soal nomor 7 mengenai contoh dari tumbuhan Cormophyta berspora. Oke, kita lihat soal nomor 7, teman-teman. Contoh tumbuhan Cormophyta katanya yang berspora adalah apa? Oke, kita akan bahas satu persatu nih. Mulai dari Anthoceros sampai ke Eugenia. Oke, baik. Teman-teman, ketika kita lihat Anthoceros atau Anthoceros levis itu, teman-teman bisa disebut sebagai lumut tanduk, gitu ya.
Nah, dia merupakan Cormopita berspora, teman-teman, terbagi nanti mereka itu menjadi 2 kelompok gitu ya, Cormopita berspora ini. Nah, antara lain ada lumut, ada juga tumbuhan paku kalau Cormopita berspora. Nah, kalau Anthocyrus levis ini dia termasuk ke dalam contoh dari tumbuhan lumut. Nama juga lumut tanduk gitu ya. Nama lainnya adalah lumut tanduk. Nah, gitu. Atau kelas termasuknya itu kelas Anthosetopsida gitu ya, Anthosetopsida. Ini dia Anthoceros gitu. Baik. Yang kedua, teman-teman, ada yang disebut di pilihan yang E itu ada Eugenia mollusensis gitu ya. Nah, Eugenia ini dia merupakan salah satu contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam Angiospermae. Kalau yang ini, teman-teman, gitu ya. Kalau yang ini dia dikotil. Nah, si Eugenia itu dia dikotil gitu ya. Oke. Sedangkan di pilihan yang C ada Dion edul, teman-teman. Ini dia termasuk ke dalam Cicadophyta gitu ya. Dia itu merupakan tumbuhan yang hidup di daerah-daerah tropis gitu ya. Paling banyak di daerah tropis tuh. Dia berumah 2 gitu ya. Antara lain jantan dengan betinanya itu dia tidak dalam satu tumbuhan gitu ya. Berumah 2 itu. Nah, ini dia Cicadophyta, berarti sikas gitu ya. Dia termasuk ke dalam Gymnospermae kalau yang ini. Nah, Gymnospermae berarti bukan masuk ke Cormopita berspora ya. Oke. Terus ada Ginkgo biloba, teman-teman. Ginkgo biloba ini dia merupakan tanaman dari famili Ginkgosea gitu ya, Ginkgosea yang berasal dari Tiongkok. Ini banyaknya nih gitu ya, meskipun di kita ada ini. Nah, tanaman ini dia memiliki bentuk daun yang unik. Kenapa disebut unik? Daunnya itu kayak kipas gitu ya. Itu dia Ginkgo biloba dan dia juga termasuk ke dalam Gymnospermae. Ini juga ya, masuk ke Gymnospermae. Nah, ini dia. Terus yang terakhir ada yang disebut sebagai sikas rumpi gitu ya, atau sikas atau bahasa kitanya palem, teman-teman. Ini di Indonesia dikenal dengan pakis haji gitu kalau kita berbicara sikas rumpi ini ya. Tumbuhan dari famili Cicadaceae sama seperti halnya apa namanya Dion edul gitu ya. Yang berukuran sedang dan biasanya dia tumbuhnya itu bisa sampai ke 5 meter, teman-teman, atau bahkan yang ditemukan ada sampai 10 meter gitu ya. Nah, jadi Ginkgo biloba, sikas rumpi, Dion edul dia termasuk ke dalam contoh dari tumbuhan Gymnospermae atau berbiji terbuka gitu ya. Sedangkan Eugenia ini dia masuk ke dalam Angiospermae dikotil, teman-teman. Jadi yang diminta Cormopita berspora itu kan bisa lumut, bisa paku gitu kan ya. Di sini adalah ada Anthoceros. Anthoceros itu adalah lumut tanduk. Berarti ini contoh dari Cormopita berspora gitu. Jadi jawabannya adalah yang A gitu, nomor 7 ya. Baik, kita masuk ke soal nomor 8, metagenesis pada tumbuhan lumut katanya. Baik. Spora tumbuhan lumut yang jatuh di tempat yang sesuai katanya akan tumbuh menjadi apa? Baik, siklus hidup ya, metagenesisnya kita akan bahas. Nah, berbicara tumbuhan lumut ini teman-teman, dikarenakan dia tumbuhan lumut sama dengan tumbuhan paku gitu ya, ada fase di mana dia berkembang biak dengan menggunakan spora. Gitu ya. Nah, spora yang haploid ini teman-teman, spora itu dia kromosomnya N gitu ya, haploid. Saat dia jatuh pada tempat yang sesuai, maka dia akan berkecambah. Jadi apa, Pak? Nanti sel-selnya itu dia akan bermitosis, teman-teman gitu ya. Dia akan berubah menjadi suatu bagian yang disebut sebagai protonema. Gitu, tumbuhnya berarti menjadi protonema. Dikarenakan sporanya itu dia N, maka otomatis protonema juga dia N atau haploid gitu ya. Nah, protonema ini teman-teman selanjutnya dia akan tumbuh menjadi apa namanya gametofit, yaitu fase di mana dia mampu menghasilkan apa namanya yang disebut sebagai organ penghasil jantan dan betina gitu kan ya. Jadi dia akan menjadi tumbuhan lumut di mana nantinya dia akan menghasilkan sperma dan dia akan menghasilkan sel telur gitu ya. Nah, khusus nanti teman-teman pada tumbuhan paku nih. Nanti kalau pada tumbuhan paku di sini disebutkan teman-teman ada protalium. Nah, protalium ini dia khusus pada tumbuhan paku. Di sini kan ada protalium tuh yang E gitu ya. Ini adalah spora yang berkecambah pada tumbuhan paku. Sedangkan spora yang berkecambah pada tumbuhan lumut jadinya protonema gitu ya. Sedangkan pada paku dia protalium.
Nah, protalium ini pada tumbuhan paku, teman-teman, dia mampu menghasilkan antheridium, juga mampu menghasilkan archegonium. Jadi fase penghasil gamet pada tumbuhan paku itu adalah protaliumnya. Jadi berbeda gitu ya dengan protonema pada tumbuhan lumut. Awas gitu ya. Nah, dari sisi zigotnya di sini yang B ada kata zigot, teman-teman. Zigotnya ini dia hasil peruburan sperma dan juga sel telur. Jadi sama di paku ataupun di lumut bahwa zigot itu hasil peruburan antara sperma dan ovum. Di sini ada sporangium, teman-teman. Sporangium itu dia merupakan tempat pembentukan spora. Gitu ya. Jadi semuanya sudah dibahas dari A sampai E. Gitu ya. Jadi teman-teman, siklus hidup pada lumut itu begini. Spora dia akan berkecambah menjadi protonema. Lalu protonema dia menjadi tumbuhan lumut, dan tumbuhan lumutnya itu merupakan generasi gametofit, gitu ya. Di mana sel kelamin jantan atau antheridium dan sel kelamin betina atau archegonium dihasilkan. Setelah itu dia akan membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporogonium yang akan menghasilkan sporangium yang di dalamnya mampu memproduksi yang disebut sebagai spora. Balik lagi, gitu ya. Jadi generasi gametofitnya itu dari sporogonium dan sporangium. Dari generasi sporopit ya. Sporogonium dan sporangium gitu. Jadi fase dominannya yang mana? Tumbuhan lumutnya, yaitu fase gametofitnya gitu ya. Jadi spora tumbuhan lumut yang jatuh ke tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi protonema gitu ya. Gampang, teman-teman. Baik, soal nomor ke-9 mengenai metagenesis pada paku. Nah, sekarang yang paku nih. Oke, baik. Protalium merupakan bagian daur hidup tumbuhan paku katanya yang disebut sebagai generasi apa? Tadi sudah sempat dibahas ya. Oke, baik, kita perjelas lagi. Nah, berbicara protalium tadi sudah disebutkan, teman-teman. Protalium itu kan tumbuh dari berkecambahnya spora, gitu kan ya. Nah, protalium itu pada tumbuhan paku ini dia merupakan fase gametofit, di mana dia mampu menghasilkan antheridium dan dia mampu menghasilkan archegonium atau gamet jantan antheridium dan juga gamet betina archegonium, gitu ya. Yang kedua, nah selanjutnya nanti baik antheridium maupun archegonium, teman-teman, masing-masingnya kalau antheridium dia akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium dia akan menghasilkan ovum. Lalu selanjutnya keduanya melakukan fertilisasi untuk membentuk sebuah bagian yang disebut sebagai zigot, gitu kan ya. Nah, ini siklus hidup pada tumbuhan pakunya. Sporanya itu dia akan berkecambah menjadi protalium, teman-teman, dan protaliumlah fase gametofitnya. Tapi bukan fase dominan, gitu kan ya. Protaliumnya menghasilkan sel kelamin baik jantan ataupun betina, lalu berubah jadi zigot, fertilisasi, lalu tumbuh jadi tumbuhan paku, teman-teman. Ini dia membentuk generasi sporopit. Jadi fase dominannya pada tumbuhan paku yaitu tumbuhan paku itu sendiri yang berada pada fase sporopit atau generasi sporopit, gitu ya, dominannya. Nanti dia akan menghasilkan sporopil. Sporopil dia akan menghasilkan sporangium, lalu sporangium dia akan membentuk spora kembali, dan seperti itu siklusnya, gitu ya. Jadi protalium merupakan bagian dari daur hidup tumbuhan paku yang disebut sebagai generasi gametofit. Ini dia, gitu ya, gampang. Baik. Soal nomor terakhir, teman-teman, pada pertemuan pertama mengenai Bryophyta dan juga Pteridophyta ya. Baik. Antheridium dan Archegonium tumbuhan paku katanya ditemukan di mana? Oke, diminta paku ya. Oke, baik, kita akan bahas. Nah, ini dia, teman-teman, konsep yang pertama, teman-teman, berbicaranya pergiliran keturunan pada tumbuhan paku. Dia itu kan ada fase yang disebut sebagai gametofit, ada fase yang disebut sebagai sporopit. Di mana pada tumbuhan paku itu sporopit lebih dominan, gitu kan ya. Nah, khusus pada fase gametofitnya dia akan menghasilkan suatu gamet, teman-teman. Sedangkan kalau sporopit berarti bagian atau generasi yang akan menghasilkan spora, gitu ya. Nah, pada tumbuhan paku, teman-teman, generasi gametofit tadi dia kan generasi yang kita sebut sebagai protalium
Itu dia gametofit. Sebab yang menghasilkan sperma dan ovumnya itu kan protalium, gitu kan ya. Nah, sedangkan generasi sporopitnya itu adalah tumbuhan pakunya, yang dia mampu menghasilkan, tadi sudah disebutkan bahwa mampu menghasilkan, pakunya itu menghasilkan sporangium, sebab dia pada fase sporopit gitu ya, penghasil spora. Nah, dan dia bersifat diploid gitu ya kalau pada tumbuhan paku. Sedangkan protaliumnya itu dia haploid atau N gitu ya. Nah, bila spora yang dihasilkan oleh fase sporopitnya itu dia jatuh pada tempat yang sesuai, maka dia membentuk protalium. Gitu kan ya tadi di soal sebelumnya. Nah, protalium ini dikarenakan dia merupakan generasi gametofit, teman-teman, otomatis dia akan menghasilkan antheridium dan archegonium, yang selanjutnya dia akan akan melakukan fertilisasi menjadi zigot. Gitu ya. Jadi antheridium archegonium tumbuhan paku ditemukan pada apa? Ditemukan pada suatu bagian yang disebut sebagai protalium gitu ya. Sebab protalium lah yang menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Itu dia soal nomor 10 teman-teman di pertemuan pertama mengenai Bryophyta dan juga Pteridophyta. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, tunggu video selanjutnya mengenai pembahasan ini, masih banyak soal-soal yang akan kami bahas mengenai Bryophyta dan Pteridophyta ini. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.